Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukminan. Saya dari kelas MD205. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UAS dengan mata kuliah Ekonomi Makro, yaitu dengan mendeskripsikan dan membuat rangkuman atau sumari infografis dalam bentuk PPT. Ini melanjutkan tugas terstruktur yang lalu dan UTS yang lalu terkait data infografis perekonomian Indonesia per April 2021. Di bawah ini termasuk di dalamnya menjelaskan kondisi PDB 2021, nilai kurs April 2021, dan juga inflasi IHK 2021. Dengan A, jelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. B, jelaskan bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dalam mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Yang C, bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskannya. Pertumbuhan perekonomian sebuah negara dipengaruhi banyak hal, tidak hanya negara Indonesia saja, tetapi juga banyak negara di dunia. Faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain faktor industri, faktor produksi, investasi, perdagangan luar negeri, dan kondisi keuangan serta inflasi yang terjadi di negara tersebut. Faktor yang berkaitan dengan keuangan negara serta inflasi dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah dalam mengatur kondisi keuangan negara dan inflasi. Selain Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, tentu banyak lembaga yang terkait seperti Bank Umum, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan lembaga keuangan yang lain di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat awal tahun 2020 yang lalu telah mempengaruhi kondisi perekonomian negara dengan sangat signifikan. Kondisi perekonomian menjadi menurun. Banyak pabrik yang tutup dan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan sehingga menimbulkan pengangguran. Tahun berikutnya yaitu di tahun 2021, pandemi masih terjadi dan banyak pula hal besar yang terjadi. Pemerintah mulai mengusahakan agar kondisi perekonomian semakin membaik. Secara khusus, mengusahakan agar produk domestik bruto atau PDB semakin meningkat dan inflasi dapat tetap terkendali. Dalam makalah ini secara lengkap, penulis ingin mengulas kondisi perekonomian yang terjadi per April 2021 dengan sumber infografis yang dilampirkan pada penugasan. Hal-hal yang akan dibahas antara lain, pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia, dampak penguatan atau pengelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Ketiga hal tersebut akan diuraikan dan dibahas secara lebih detail oleh penulis dan dapat dilihat pada bab kedua, yaitu pembahasan. Bab kedua, pembahasan. Pada bagian ini secara detail, penulis akan mengulas secara lebih detail tiga hal yang sebelumnya telah disampaikan pada bab 1. A. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebijakan perekonomian di Indonesia yang diterapkan dari sebelum pandemi COVID-19, saat terjadi pandemi COVID-19 maupun saat ini tentunya menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Pada pelaksanaannya, pemerintah dibantu oleh banyak lembaga. Salah satunya lembaga tersebut adalah Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan kemudian dilengkapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 di tahun 1998. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, Bank Indonesia selaku bank sentral menjalankan peran untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan moneter,
Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara dalam rangka mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jenis-jenis kebijakan moneter antara lain kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kedua jenis kebijakan tersebut membantu negara untuk mengatur kondisi perekonomian agar tetap seimbang di tengah kondisi inflasi atau deflasi. Sedangkan instrumen kebijakan moneter terdiri dari kebijakan diskonto atau discount rate, operasi pasar terbuka, kebijakan rasio, cadangan wajib, penetapan suku bunga acuan, dan imbauan moral. Dalam pembahasan mengenai kebijakan fiskal, pemerintah dalam hal ini dibantu oleh Kementerian Keuangan yang menyeimbangkan kondisi perekonomian melalui perubahan-perubahan pada struktur APBN. Kebijakan fiskal dapat dilakukan saat perekonomian inflasi atau deflasi. 3 bentuk kebijakan fiskal yang disengaja adalah membuat perubahan atau baik percepatan atau penundaan pada pengeluaran pemerintah, merubah sistem pungutan pajak, dan membuat perubahan secara serentak, baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajak. B. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Pembahasan bagian ini fokus pada nilai kurs dan inflasi serta pengaruhnya pada PDB triwulan 1 tahun 2021. Berdasarkan data yang dilampirkan dalam infografis, dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDB pada tahun 2020 awal terjadinya pandemi COVID-19 adalah min 2,707%. Kemudian pada triwulan 1 tahun 2021 pertumbuhan PDB menjadi min 0,74%. Dalam hal ini didorong oleh kinerja sektor eksternal dan meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Perubahan pada peningkatan pertumbuhan PDB pada triwulan 1 tahun 2021 dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah atau sering disebut kurs. Pada pertanggal 9 April 2021 tercatat nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah Rp 14.530 rupiah. Nilai tukar atau kurs rupiah yang semakin membaik ini mendorong masuknya aliran modal asing ke Indonesia. Aliran modal asing ke Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat asing kepada Indonesia, sekaligus kesempatan emas bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan dari sisi inflasi dapat diperoleh dari data infografis tersebut bahwa tingkat inflasi IHK bulan April 2021 adalah tingkat yang paling rendah, yaitu pada angka 0,13%. Angka ini menunjukkan peningkatan dari bulan sebelumnya, yaitu 0,08%. Angka yang meningkat tetapi terkendali ini menunjukkan bagaimana perekonomian sudah mulai berjalan dan bergerak dengan baik. Komoditas penyumbang inflasi terbesar antara lain daging ayam, beras, jeruk, cabai merah, dan minyak goreng. Kemudian komoditas penyumbang deflasi terbesar antara lain telur, ayam ras, cabai rawit, kangkung, bawang merah, dan bayam. Uraian berkaitan dengan nilai tukar rupiah atau kurs yang semakin menguat dan tingkat inflasi yang juga meningkat, tetapi tetap terkendali tersebut semakin memperkuat perekonomian sehingga tingkat PDB dapat meningkat pada triwulan 1 tahun 2021. C.
Kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian secara makro merujuk pada sistem pasar pada skala yang besar. Fenomena dalam makroekonomi yang kerap dibahas adalah tingkat inflasi, tingkat harga pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan fenomena pengangguran. Di Indonesia pada tahun 2021 mungkin menjadi masa yang berat karena negara tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Berdasarkan data DPS Perekonomian Indonesia, berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB, atas dasar harga berlaku triwulan 1 2021 mencapai 3.969,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2021 mencapai 2.683,1 triliun. Kemudian jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PK LNPRT menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%. Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu triwulan 4 tahun 2020, ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 13,04%. Dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi, pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial pada triwulan 1 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70%. Dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83%. Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97%. Dengan peranan sebesar 244%. Sedangkan dari tingkat harga dan inflasi yang terjadi di Indonesia masih berada pada level yang rendah dan terkendali. Hal ini bermakna bahwa tingkat harga masih dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Untuk tingkat inflasi bermakna bahwa angka masih terkendali, tetapi masih tetap terjadi peningkatan yang dapat memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data pada DPS atau Biro Pusat Statistik tersebut dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian mengalami kontraksi atau peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dominasi kontraksi terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan dan untuk wilayah yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Pulau Jawa. Sedangkan untuk tingkat inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Bab 3 kesimpulan. Kondisi perekonomian akan terus berkembang dan berfluktuasi atau naik turun, tetapi pada dasarnya pemerintah sebuah negara akan tetap mengusahakan agar terjadi perbaikan perekonomian yang terus berlanjut. Kondisi perekonomian Indonesia dari sisi PDB triwulan 1 tahun 2021 pada tingkat min 0,74%, di mana angka ini tergolong meningkat dari tahun sebelumnya. Perekonomian sebuah negara bisa saja mengalami inflasi atau deflasi. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang berada pada tingkat inflasi yang
rendah dan terkendali. Hal ini bermakna bahwa perekonomian tetap tumbuh dan tingkat harga masih tetap terjangkau oleh masyarakat. Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi yang terjadi tetap masih baik dan terus optimis bahwa kondisi perekonomian semakin membaik pula. Perekonomian yang semakin membaik memungkinkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Di sini ada daftar pustaka yaitu Ahmad Erani dan kawan-kawan tahun 2025 tentang kebijakan ekonomi dan sektor strategis nasional Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan juga seterusnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.